Apa kabarnya? Bisa dilewati. Kabarnya luar biasa. Haruskah luar biasa? Harus, Pak. Harus. Jangan biasa-biasa saja. Hmm. Ada yang tidak luar biasa kabarnya di sini? Pasti ada ya. Jadi teman-teman, kalau kita ditanya apa kabar, ya mungkin jawaban bisa berubah sekarang ya. Apa kabarnya? Bersukacita senantiasa. Ya, tema tema kita tahun ini kan bersukacitalah senantiasa. Baik atau tidak baik keadaan, ya, bersukacitalah senantiasa. Karena sumber sukacita saya dan saudara itu bukan dari dalam dan dari diri kita, saudara. Bukan keadaan atau apa yang kita harap-harapkan. Bukan, saudara. Kalau sampai tergantung kepada hal-hal demikian, maka kita pasti melihat ya hari-hari yang suram dalam hidup ini. Ya, tidak selamanya, saudara. Ya, langit itu biru, sebiru ini enggak selamanya, saudara. Kadang-kadang mendung seperti yang di belakang Pak Tadus. Ada yang kelabu-kelabu, saudara. Ya, apapun penyebabnya, ya, apapun, ya ini ilustrasi saja, saudara bisa lihat, ya, tidak selamanya. Saudara lihat muka muka Mira, coba bandingkan dengan muka Yuli. Mira ada warna, Yuli abu-abu, mirip tidak ada darah, ya. Lihat kelihatan ya, saudara kenal Yuli? Ah itu Yuli yang sebelah kanan sana. Coba lihat, ya. Jadi tidak selamanya langit itu biru. Kadang mendung, ya, kadang kelabu. Dan kita nggak tahu lagi kelabu ini mau hujan atau tidak. Ya, ya. Jadi tidak ada yang abadi katanya. Ya, yang abadi itu hanya satu, yaitu perubahan itu sendiri. Ya, maka Yesus berkata begini, Aku memanggil kamu, katanya, ya, dari dalam dunia ini. Saudara bisa bayangkan ya, Yesus bilang, Aku memanggil kamu dari dalam dunia. Dunia bukan bicara bumi, tapi dunia bicara mengenai satu sistem, satu keadaan. Keadaan yang apa, saudara? Keadaan yang sudah terikat dengan apa? Dengan segala sesuatu yang membawa kepada apa? Kepada sesuatu yang melekat pada apa yang sementara. Apa yang nampak dengan mata jasmania gitu. Seeing is believing katanya. Lihat itu baru percaya. Itu kan kata orang dunia. Yesus berkata berbagai orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang tidak melihat tapi mau percaya di sini? Gitu. Itu dasarnya. Saudara pikir di depan saya basa-basi dengan bilang apa kabar? Saya sangat memperhatikan jawaban saudara. Sangat memperhatikan. Karena itu adalah seperti bibir air atau bagian paling atas permukaan air yang menunjukkan apa keadaan kedalaman dari air, dari apa, dari apa, dari danau itu, dari kolam itu, atau dari samudra itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita memilih Yesus, ketika kita memilih jalan untuk ikut Yesus, berjalan bersama Yesus, maka kita penting sekali mengetahui bagaimana Yesus telah melewati jalan itu. Dan itu disebut jejaknya dia, ya, footprintnya Jesus. Itu jalannya dia. Dan jalannya dia itu, saudara, itu luar biasa. Karena berujung pada satu keadaan yang wow. Saudara di sini ada yang mau cerita. Menurut saudara, ujung dari perjalanan Yesus itu apa? Pasti pasti deskripsinya lumayan banyak loh, saudara.
Tapi saya ingin mengetahui apa ekspresi saudara mengenai apa sih menurut saudara ujung jalan Yesus? Kan kita ini dibilang mengikuti jejaknya, ya kan? Kan ada lagunya itu, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara tahu nggak dia punya ujung di mana? Jangan sampai terus saudara salah jalan. Ada saudara yang mau volunteer? Menurut saudara ujung perjalanan Yesus di mana? Kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaannya semakin besar. Kemuliaannya semakin besar. Ya, boleh ada yang lain? Tidak salah. Apa ujung perjalanan Yesus? Loh, saudara, kita kan aku mau iring Yesus. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Gini, Pak Tadus ikut saya ya besok. Oke? Jadi dia nggak, pasti dia tanya kemana? Kemana? Iya kan? Nah, sekarang saudara, Yesus bilang ikutlah. Siapa di sini saudara yang mau ikut? Mau ikut saja atau mau tahu ujung jalannya dia kemana ya? Penting sekali saudara. Ya, jangan sampai ya ada kita yang mengiring Yesus ya dengan satu kesan ini ya, dengan satu kesan bahwa kalau saya iring Yesus maka persoalan, beban saya gitu, cita-cita saya gitu ya, maka itu akan tertangani dengan baik gitu. Itu akan terselesaikan gitu. Di tangannya akan menjadi selesai gitu. Aku akan bersorak dan bergirang gitu karena itu akan selesai. Bisa saja ujungnya apa itu saudara ya? Se-absurd atau sekabur itu loh saudara. Tapi ini benar-benar jelas tuh. Ya, ujung perjalanan Yesus di mana saudara? Kehidupan kekal ya Pak. Kehidupan yang kekal. Ada yang lain tadi kemuliaan, terus ada kehidupan yang kekal. Di rumah Yesus Bapa. membawa Rumah kita ke Yerusalem baru. Jangan masih pakai kata membawa dulu Pak Koabi. Di mana Pak ujung perjalanan Yesus di mana? Yesus dulu nih. Tadi Pak Tadus bilang di rumah Bapa. Itu sudah benar, kemuliaan benar. Apa tadi? Hidup yang kekal benar, ya. Rumah Bapa lebih benar. Ujung perjalanan Yesus di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa nanti? Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu dong. Ya kan? Hari ini Kisah 3 ayat 21 berkata, dan Kristus itu harus tetap ada di surga. Dan dia ada di surga dibilang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita harus tahu. Kita mau bilang, aku mau iring Yesus. Terus kita mau di sini, di dunia ini. Tidak mau pergi dan bertemu dan berjumpa dan bersama-sama dengan dia. Kan nggak masuk akal. Kan nggak seirama namanya itu. Ya kan? Itu yang membuat kita tidak bisa menikmati sepenuhnya, ya, tidak bisa menikmati sepenuhnya sukacita yang dia berikan. Itu yang membuat kita damai sejahteranya itu tidak bisa kita alami sepenuhnya dalam hidup ini. Karena kita tidak sepenuhnya seirama dengan dia gitu. Kita bilang kita iring dia, tetapi kita nggak tahu sebenarnya jejaknya dia melewati apa dan dia berujung di mana, gitu. Banyak orang saudara ya, yang melabuhkan ya akhir kehidupannya itu di sini gitu, di sini. Hal yang sementara di sini gitu.
Ya, pencapaiannya di sini gitu. Tuhan, saya mau kalau bisa ya masalah saya yang ini itu selesai gitu ya. Misalnya apa saudara? Yang orang tua ya kalau bisa anak saya eh, lulus sekolah, lulus kuliah gitu, dapat kerja, dapat pasangan gitu. Yang udah dapat pasangan punya anak, yang punya anak pengen punya cucu gitu. Berakhir di situ. Saudara, ketika sekolahnya gagal, harapannya bisa gagal. Ketika kuliah anaknya gagal, harapannya bisa gagal. Ketika anaknya nggak dapat pasangan, waduh, gitu kan, bisa gunda gulana gitu keadaan pikiran dan perasaannya gitu. Ketika anaknya udah nikah dan tidak punya anak, dia tidak menjadi sejahtera. Dia pikir saya jadi orang tua yang gagal gitu. Ya, dia belum lihat cucu dan dia sudah sakit-sakitan. Dia bisa tidak menikmati yang namanya sukacita damai sejahtera itu gitu. Tertambat pada apa? Pada tujuan-tujuan sesaat dan pendek di dunia ini gitu. Yesus bilang, kamu sesat dan salah jalan gitu. Iring Yesus, ikutlah aku, kata Yesus. Aku pergi ke rumah Bapa. Coba saudara baca Yohanes 14 ayat 12. Yohanes pasal 14 ayat 12. Satu orang secara cepat. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini kata-kata yang menarik, saudara. Jadi, saudara, Yesus ada di tempatnya Bapa. Tadi Pak Tadus bilang di rumah Bapa. Ya, di rumah Bapa, Pak Tadus, luas sekali rumah Bapa, Pak Tadus. Kalau Bu Mona bilang, ujungnya kemuliaan. Sejak dari sini ada kemuliaan. Memang puncak kemuliaan ada di Yerusalem baru, tapi luas sekali Yerusalem baru itu. Ya, tadi siapa ya? Ada seorang lagi tadi yang bilang hidup yang kekal. Kok Afi ya, kalau nggak salah ya. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di langit baru dan bumi yang baru. Wah, itu lebih luas lagi. Tapi Yesus hari ini itu, saudara, dia ada di surga, di rumah Bapa. Tepatnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan itu bukan maksudnya Bapa punya sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena Allah itu roh, gitu ya, saudara. Maksudnya adalah dia ada di tempat yang terhormat, di tempat yang memiliki sesuatu yang apa, saudara? Yang kepadanya diberikan karena satu prestasi, satu pencapaian. Apa itu? Dikatakan di dalam Ibrani 5, saudara. Setelah mencapai kesempurnaannya. Jadi dia mencapai satu titik kesempurnaan. Yesus itu, saudara. Ya. Nah, jadi kalau Yesus ada di rumah Bapa, dia katakan dia kembali ke rumah Bapa, maka seluruh perjalanan saya dan saudara, entah saudara sedang kuliah, entah saudara sudah menjadi ibu rumah tangga, entah sudah menjadi bapak rumah tangga, entah saudara menjadi pelayan Tuhan atau di marketplace gitu ya, apapun ya, di mana saudara dipanggil oleh Tuhan. Ingat bahwa ujung perjalanan kita ini apa, saudara? Di rumah Bapa, ya. Karena Yesus ada di sana, ya. Dan ingat, saudara, ya, saudara tidak pulang sendiri. Kenapa saya katakan saudara tidak pulang sendiri? Hmm? Karena
Karena kita akan dijemput. Karena kita akan dijemput. Itu harus tahu. Loh, sukacita kita ada di mana? Wah, kita bisa ngomong ke orang yang orang-orang dekat kita gitu ya. Kita akan dijemput ya. Pak Fernando bilang ke keluarga, tidak penting, jangan terlalu risaukan masalah di sini ya. Ibu Ivo, di sini ada yang namanya hitam dan putih, kelabu dan terang gitu. Kadang gelap, kadang terang gitu, kadang siang, kadang malam. Tapi ingat bahwa kita akan dijemput. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya, aku akan datang katanya, ya, untuk membawa kamu ke tempatku, Yesus berkata. Nah, ke tempatku itu dia jelaskan, aku kembali kepada Bapa. Ya. Aku pergi kepada Bapa di ayat yang ke-12 ya. Aku pergi kepada Bapa. Nah, malam hari ini saudara ya, saudara harus punya fantasi itu. Saudara harus punya pengetahuan akan kebenaran itu. Saudara harus punya saatku pulang menghadap Bapa. Saudara harus punya suasana batin yang mendorong saudara untuk memiliki kegairahan gitu, kegairahan untuk pulang ke rumah Bapa. Dan itu pasti didorong oleh satu pengilhaman ya. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk supaya kamu dapat mengenal dia. Ini menarik, saudara, menarik sekali. Saya diingatkan Roh Kudus ya, ini tidak sembarangan, ya. Bahkan dikatakan ini adalah rahasia yang dicari berabad-abad oleh para nabi, gitu, saudara ya. Aku berdoa supaya kamu diberi roh hikmat dan wahyu, supaya kamu dapat mengenal dia. Kita kalau tidak sampai di situ, saudara, kita nggak mungkin sukacita kita itu dapat penuh, gitu. Ya. Ada banyak sirkumstansi, ada banyak pergumulan hidup, gitu. Ya, ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan yang menarik adalah, ya, saudara tidak sendiri, gitu. Saudara tidak sendiri. Saudara dibimbing, saudara disertai, saudara dilengkapi, saudara didukung, saudara ditopang, saudara dihibur, gitu. Saudara dipimpin, ya. Saudara dipimpin, saudara dan saya dipimpin. Ya. Untuk apa, saudara? Untuk sampai, ya, ke satu tempat, ya. Dan tempat itu namanya satu kota, ya. Satu kota, saudara, namanya kota Allah, gitu. Kitab Ibrani mengatakan itu adalah Bukit Sion, dinamai Yerusalem yang baru, disebut kota Allah. Aku pulang ke rumah Bapa, katanya. Aku pulang ke rumah Bapa. Aku pergi ke rumah Bapa. Ya. Di sana adalah kota Allah. Nah, saudara dinantikan di sana. Saudara dan saya harus punya perspektif seperti itu. Saudara, sehebat-hebatnya, sehat-sehatnya saudara, saudara akan berakhir hidupnya. Ya. Setiap pesta itu akan berakhir. Ya, sebanyak-banyaknya dana, sebanyak-banyaknya fasilitas, berakhir pesta itu. Ya. Itulah keniscayaan. Kita ini akan berakhir di sini. Tapi ingat, saudara, bagi engkau yang percaya kepada Kristus, akhir di sini itu adalah awal di dalam kehidupan yang baru. Di dunia yang akan datang. Ya. Itu luar biasa, saudara ya. Ketika Yesus mencapai kesempurnaannya di dalam perjalanannya itu dikatakan begini, dan Allah sangat meninggikan dia, gitu katanya. Allah sangat meninggikan dia. Dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, katanya. Baik di bumi ini dan di dunia yang akan datang. Kematian tidak akan memupuskan harapan saudara.
Tapi kematian akan membawa saudara melangkah jauh ke dalam satu kualitas hidup yang jauh melampaui akal. Tidak pernah timbul dalam hati saya dan saudara. Itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, malam hari ini itu saudara, memang bagian panggilan saya ya saudara ya, untuk terus membawa saudara untuk memiliki fantasi ini, bahwa kita harus selalu merindukan dan memiliki keinginan dan harapan untuk bersama-sama dengan Dia. Dan saudara, pewahyuan ini itu dia ada di dalam Alkitab, dan ini dituliskan supaya saya dan saudara dapat menikmati kepenuhan sukacita itu. Karena kepenuhan sukacita inilah yang akan membuat saya dan saudara berkata bahwa penderitaan sekarang ini itu melebihi, penderitaan sekarang ini itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Ya. Nah, saudara bisa stop saya kalau ada pertanyaan ya. Jadi malam hari ini itu saya akan menyampaikan sekali lagi sebelum, karena gini, kuis kita ini sudah sering berulang, sehingga saya itu ingin memasukkan materi mengenai kemuliaan, ke dalam kuis ya. Jadi jadi saya ingin mengulang sedikit gitu ya mengenai itu, karena hal itu sangat relevan juga dengan sukacita ya. Karena saudara akan bersukacita kalau saudara tahu bahwa ada dunia yang akan datang ya. Dunia di mana pengharapan kita ini itu harusnya kita labuhkan seutuhnya gitu ya. Karena di sini sementara. Di sini itu akan berakhir gitu saudara ya. Rasul Petrus berkata, dunia yang sekarang ini akan hancur. Dunia sekarang ini akan lenyap. Rasul Paulus berkata, dunia yang sekarang ini akan berlalu. Saudara. Bahkan Rasul Petrus berkata, dunia sekarang ini akan hancur dalam nyala api. Tetapi karena kamu itu suci dan saleh. Saya balik ke saudara. Dia berkata, tapi karena kamu itu suci dan saleh, sehingga kamu dapat masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu yang dijanjikannya itu, di mana ada kebenaran. Dan kebenaran itu berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu. Ya, di sanalah hidup yang kekal itu, di mana saudara akan menghabiskan kehidupan yang abadi, saudara. Artinya tidak berakhir bersama dengan Dia. Malam hari ini, mari kita sedikit masuk, saudara ya, ke dalam kehidupan yang abadi itu. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saudara, saya ingin kita memiliki pengetahuan akan tempat itu, saudara ya. Tempat di mana Yesus berkata di rumah Bapakku itu adalah tempat di mana Bapa berdiam, ya. Tempat di mana Bapa berdiam, ya. Dan Bapa itu adalah penguasa satu-satunya. Ya, dia adalah penguasa satu-satunya. Ya. Dia adalah sosok yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya, dia itu tidak tampak, gitu. Dia itu tidak terhampiri, saudara. Itu Bapa, ya. Makanya Yesus berkata, kalau kamu berdoa, apa katanya? Masuklah ke dalam kamar, ya. Kuncilah pintu, ya. Dan lalu berdoa kepada Bapamu. Berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga. Ya. Dan berdoalah kepada Bapa yang melihat di tempat yang di tempat yang tersembunyi. Ya.
Dia tak terhampiri. Nah, malam hari ini ya, kita ingin membahas sedikit nih, teman-teman. Ya, Alkitab menyingkapkan itu. Ya, saya coba untuk perlahan-lahan ya. Teman-teman juga udah pernah mendengar ini, tapi saya ulang. Nah, ulangan ini pasti memberi saudara sesuatu yang memanggil ulang kembali apa yang pernah saudara dengar sebelumnya. Ya, gambaran yang diwahyukan oleh Allah sendiri kepada Yesus, kemudian dituliskan ya melalui malaikat, ya, disampaikan melalui malaikat dan dituliskan oleh Rasul Yohanes, itu gambarannya ada, saudara, ya, di dalam kitab Wahyu, bahwa ada satu penglihatan ya di tempat Allah Bapa itu berada. Dan kira-kira gambarannya seperti ini, saudara. Di tempat itu ada tahta. Di tempat itu ada tahta. Wahyu pasal 4 ayat 2 berkata, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Saudara kebayangnya. Rasul Yohanes itu bisa menggambarkannya, hanya bisa sedetail ini saja. Bagi kita masih tidak tergambarkan, kan? Dia sampai bilang begini, saudara. Sebuah tahta terdiri di surga dan tahta itu duduk seorang. Nggak berani apa itu? Ya. Nah, tahta itu adalah pusat otoritas dan kuasa, saudara. Ya. Dari tahta ini Allah memerintah alam semesta, yang memegang kendali atas seluruh dunia ini. Ini di tahta. Itu di tahta Allah. Ya. Saudara nanti bisa baca secara jelas. Nah, 1 Timotius 6 ayat 16 katakan apa? Dialah Allah Bapa, ya, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi dia tidak pernah mati. Makanya dikatakan Bapa yang kekal. Kekal itu artinya apa, saudara? Tidak punya awal dan tidak punya akhir. Itu kekal, ya. Kalau manusia itu tidak kekal, manusia itu abadi. Karena dia punya awal dan bisa tidak punya akhir. Bisa tidak punya akhir. Dia bisa abadi. Nah, dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saudara bisa bayangkan ya, pemandangan ini itu ilustratif, tapi sedikit dapat saudara menjangkaunya dengan visual, kan? Bahwa dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ini penting sekali saudara mengetahui ini, karena apa? Ini rahasia yang luar biasa. Ketika saudara tahu bahwa dia di tahta itu duduk seorang, ya, dan kemudian dia itu bersemayam di terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Lalu gimana nih gitu caranya, saudara? Dengan keadaan itu saudara harus ngerti itu, ya. Orang yang merasa nih, saudara, ya, orang yang benar-benar merasa dikasihi itu, saudara, mendapat belas kasih, itu adalah orang-orang yang tahu bahwa dirinya itu tidak pantas untuk mendapat kasih. Itu ilustrasi. Sekarang saudara sedang mendengarkan bagaimana saya menjelaskan bagaimana ya pewahyuan itu, yaitu dari Allah Bapa sendiri kepada Yesus. Dari Allah Bapa sendiri kepada Yesus, dan Yesus kemudian melalui malaikatnya itu menyampaikannya kepada Yohanes, Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes menuliskannya. Hari ini ya, saya dan saudara bisa ya membacanya, bisa mengetahuinya, ya, bisa menikmati kebenaran atau kekuatan kuasa dari kebenaran ini. Di dalam tahta itu dikatakan di Wahyu pasal 4 ayat 3 dan 5, dan dia yang duduk di tahta itu, di sini dikatakan dia itu seorang, ya. Ada Bapa di situ. Bapa inilah seorang itu. Dan dia, Bapa itu, duduk di tahta itu, nampaknya bagaikan, saudara,
Ya, Rasul Yohanes hanya bisa mengatakan bagaikan gitu. Ya. Bagaikan. Ya. Homoesis artinya serupa, tidak tidak nyata benar seperti apa, tapi sepertinya begitu. Bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Jadi yang saudara bisa bayangkan adalah cahaya terang gitu. Dan itu di dalam eh, banyak pengilhaman, itulah yang disebut kemuliaan, saudara. Ada cahaya, ada sinar, ada terang. Dia bersemayam dalam terang. Ketika terangnya itu bercahaya, bersinar, itu tampak menjadi kemuliaan. Digambarkan dengan permata yaspis dan permata sardis. Bukan hanya itu. Dikatakan dan tahta itu keluar, dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru. Saudara bisa bayangkan. Kilat dan bunyi guru. Gitu. Eh, bisa apa ya, saudara? Menyeramkan loh, saudara. Ya, menyeramkan suasana itu. Ya. Dan 7 obor menyala di hadapannya, itulah ketujuh roh Allah. Jadi Allah menyatakan manifestasi kehadirannya itu dengan obor yang menyala. Ya. Makanya roh itu biasa digambarkan dengan gambar api. Gitu. Ya. Obor yang menyala ini kalau di sini diilustrasikan begini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 roh Allah. Nah, di sekeliling tahta ini, saudara, ya, diliputi oleh kemuliaan Allah, God's glory. Ya. Keseluruhan keadaan inilah kemuliaan itu. Kemuliaan yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran atau apa, saudara? Atau melampaui akal dan pikiran saudara. Saya dan saudara. Ya. Itulah kemuliaan Allah itu. Ya. Nah, di sekeliling tahta ini, saudara, ya, itu menarik. Dikatakan di Wahyu 4 ayat 6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, ini pengulangan dari ilustrasi ini, bagaikan permata yaspis dan permata sardis, ya, berkilau-kilauan, gitu ya. Dan di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya, apa, saudara, ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ini, saudara, ya, ada gambar muka, ya, ya, 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ini ada yang bermuka singa, ada yang bermuka anak lembu, ada yang bermuka manusia, dan ada yang bermuka burung nazar. Ini merupakan ilustrasi dari kekayaan uh, uh, tahta ini, saudara. Kemuliaan dari tahta ini. Saudara tahu nggak? Pada saat manusia diusir dari Taman Eden, ya, itu ada kerubin yang kemudian disuruh untuk berjaga-jaga di pintu ke dalam Taman Eden itu, supaya manusia tidak lagi kembali dapat masuk ke dalam pohon kehidupan itu. Nah, keempat makhluk ini itu adalah serafim dan kerubim. Keempat makhluk ini, saudara. Dia adalah makhluk-makhluk yang apa? Yang pekerjaannya adalah melayani, ya, Allah Bapa. Melayani Allah Bapa. Mereka menjadi makhluk roh yang bekerja hanya untuk pekerjaan Bapa, saudara. Ya. Nah, di sekeliling tahta ini juga itu dikatakan di Wahyu 4 ayat 4 ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih. Nah, saudara ingat kata pakaian putih, dan mahkota emas di kepala mereka. Ada 24 tua-tua, saudara, ilustrasinya seperti itu, ya. Ilustrasinya nih. Tapi kalau kita lihat lebih dari 24 ini, ya. Kita fokus dulu yang 24, ya.
Ada 12 dan ada 12, ya. Ada 24 tahta. Nah, 24 tua-tua ini, saudara, 12 itu mewakili umat pilihan dari suku Israel. Dan ke-12 yang lain itu adalah mewakili umat perjanjian baru yang diwakili oleh 12 rasul. Nah, ini adalah, saudara ya, ini adalah satu ruang kemuliaan, saudara, yang ada di dalam Yerusalem baru. Dikatakan sekeliling tahta itu duduk 24 tua-tua. 24 ini sangat terkait dengan 12 suku Israel dan 12 rasul. Dan itu dipertegas, saudara, di Wahyu pasal 21. Bahwa Yerusalem baru itu, saudara, itu diidentifikasi, dilengkapi dengan identitas 12 suku Israel dan 12 rasul. Artinya apa nih, saudara? Artinya Allah memanggil, ya, Allah memanggil. Dengan caranya memanggil Abraham. Itulah Injil kepada Abraham. Memanggil Abraham, itulah Injil kepada Abraham. Itulah 12, ya, suku Israel. Dan juga memanggil, ya, umat perjanjian baru, yaitu jemaat, melalui ke-12 rasul, yaitu muridnya Yesus. Itu teridentifikasi. Itu menjadi identitas, itu menjadi identitas dari Yerusalem baru, saudara. Saudara bisa baca lengkap nanti di Wahyu pasal 21. Nah, saudara, ini keadaan yang namanya kemuliaan Allah itu. Saudara bisa bayangkan sekarang, ya. Secara manusia, tidak terhampiri, tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, sekarang berita yang luar biasa nih, saudara. Berita yang luar biasa. Yang sebenarnya adalah inti dari pemberitaan itu adalah di tengah-tengah. Nah, ini, saudara, saya hilangkan, ya, gambar yang di tengah, saudara. Di tengah-tengah tahta ini, Wahyu pasal 5 ayat 6 mencatat, Wahyu pasal 22 ayat 3b mencatat begini. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Saudara, saya ulang, ya, saudara. Saudara bisa lihat. Saudara lihat gambar sosok nggak di sini? Nggak kelihatan, ya? Nggak ada, kan? Nggak ada, ya? Ini nggak ada. Di sini adalah terang yang tak terhampiri, ya kan? Nah, ketika saya mulai masuk nih, saudara, tiba-tiba ada gambar, saudara, ada rupa. Nah, saudara juga mengenali rupa itu. Wahyu pasal 5 ayat 6 katakan gini. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Di tengah-tengah tahta, tahtanya Bapa. Dan keempat makhluk. Dan di tengah-tengah tua-tua. Apa katanya? Berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih. Wah, luar biasa, saudara. Cerita nubuatan Nabi Yesaya. Cerita nubuatan Daniel. Cerita nubuatan Nabi Maleaki. Mika, gitu, ya, membawa kita kepada satu, apa ya, saudara, penyingkapan yang luar biasa dari bersemayam di terang yang tak terhampiri, tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak tampak, kata Paulus. Saudara bisa nanti baca itu, ya, dia tidak tampak, gitu. Sekarang tiba-tiba ada anak domba, saudara, ya. Nah, kalau saudara baca di Wahyu 22 ayat 3b lebih jelas. Tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi kelihatan memang ada dua, saudara. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita melihat tadi ya, kemuliaan yang tak terhampiri ini, yang manusia tidak dapat melihatnya, gitu ya, yaitu seseorang, ya, tiba-tiba di tengah tahta itu ada seorang, yaitu anak domba. Nah, sang anak domba ini, saudara, itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang menyatakan Bapa yang tak kelihatan ini. Ini yang kita mau benar-benar pelajari, saudara. Ya, ini adalah satu tempat kemuliaan, kan? Bagaimana untuk sampai ke sini? Bagaimana untuk sampai ke sini? Tiba-tiba muncul seorang, sang anak domba ini, yang kemudian dikatakan dialah yang menjadi pokok keselamatan. Kemudian tiba-tiba dia berkata, akulah jalan. Nah, kata sekarang, saudara, kalau saya katakan, jalan kemana? Jalan ke sini. Jalan ke rumah Bapa, tadi kata Pak Taudus. Ya. Tadi Yanti bilang, duduk di sebelah kanan. Itu duduk di sebelah kanan. Di tahta. Ya. Yanti jadi bisa pikir ya, duduk di sebelah kanan. Wah, jadi membayangkan, oh benar ya, ada tahta Allah dan ada tahta anak domba. Gitu. Ya. Itu, gini loh saudara. Itu adalah betapa kaya kemuliaan. Itu. Kekayaan kemuliaannya ada di situ. Saudara kalau punya kekayaan kemuliaan itu, paling tidak pertama pengetahuan akan kekayaan kemuliaan itu, saudara akan terdorong oleh satu kebatinan, yaitu yang berasal dari manusia batin, yang memiliki kekuatan lebih besar dari apa? Dari apa yang tampak oleh mata. Wah, besok. Saudara saudara perlu apa? Besok. Banyak masalah saudara yang perlu diselesaikan besok, kan? Kalau saudara tahu ini, saudara bilang, itu nanti saja. Betul nggak? Coba bayangkan, saudara. Saya ulang nih, saudara. Apa yang saudara perlu selesai besok. Ini kan sudah mau selesai ini malam, kan? Jadi udah kita ngomong besok. Atau saudara ada di sini yang masih bilang, ini nanti malam Tuhan. Tolong nanti malam Tuhan. Selesaikan ini nanti malam. Masih ada? Mungkin masih ada. Tapi saya kira kalau kita yang udah duduk di sini, udahlah, ya. Duduk tenang, lipat tangan, serahkan kepada Bapa di surga, ya. Udah, jangan terlalu liar pikirannya, karena ya begitu. Saudara, semakin saudara buat kalut pikiran itu, saudara menyiksa diri sendiri. Sementara Allah di atas sana, melalui Yesus Kristus berkata, Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlukan. He knew everything that you are wanted to be. Apa yang saudara perlu. Bapamu di surga tahu. Harusnya saudara kan dengar-dengaran dengan firman itu. Bapamu di surga tahu apa yang kau perlu. Carilah kebenaran itu. Kan? Saya senang kan dengan orang-orang yang bisa nyanyi dengan tulus gitu ya. Yang berkata, berserah kepada Yesus. Pak Fernando kayaknya bisa. Tubuh, roh, dan jiwaku. Ya. Tubuh, roh, dan jiwa. Apa yang sisa? Tidak ada yang sisa. Semua serahkan. Gitu. Jadi, sering kan kita bilang gitu, wah apa lagi ini? Saudara, ketika saudara memiliki kekayaan dari kemuliaan tempatnya Bapa itu, saudara bisa bilang, biarkan saja dulu. Ya, nanti saja, nanti. Ya, saya masih senang, saya masih menikmati ini dengan Tuhan. Jangan ganggu, jangan ganggu aku. Aku sedang dengan Tuhanku. Ya, jangan yang kuliah bilang, biarkan aku bersama Tuhan. Nanti saya masuk. Ya, nanti besok saja saya kuliah. Saya sedang menikmati. Tiba-tiba Tuhan, mohon maaf ya, tiba-tiba Tuhan buat meeting ya, sehingga guru atau dosen tidak jadi kuliah karena ada rabis. Oh, saudara, nggak usah.
Tuhan punya banyak cara untuk membuat saudara sukacitamu menjadi penuh. Ya, saudara kalau mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak perlu lupa hal yang utama dalam hidupmu. Saya ulang. Saudara kalau mengutamakan Tuhan Tuhan tidak akan pernah lupa apa yang menjadi utama dalam hidup. Amin. Kecuali yang utama dalam hidup saudara itu beda. Ya, artinya untuk memuaskan keinginan saya dan saudara itu jadi berbeda. Tetapi ingat, kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan tahu persis apa yang menjadi utama dalam hidup. Saya selalu ingat ayat Matius 6 itu yang Bapamu di surga tahu apa yang kau perlu. Dikatakan semua bangsa-bangsa mencari semua itu katanya, ya. Tetapi Bapamu di surga tahu apa yang kau perlu. Ya. Nah, jadi saudara, ya, kalau kita memiliki roh hikmat dan wahyu mengenai pengenalan akan Dia, yaitu Dia Bapa yang ada di tahtanya itu kita bisa benar-benar sukacita kita itu bisa menjadi penuh karena kita melabuhkan apa yang menjadi yang sejati dalam hidup ini. Nah, yang menarik saudara, itu tidak seperti sesuatu yang jauh jauh dari akal kita atau kita tidak bisa jangkau. Tapi rupanya ini sudah tersingkap melalui apa saudara? Melalui sang anak domba yang ada di tahta ini. Dan dia itu adalah Yesus Kristus Tuhan gitu. Makanya saudara ya, makanya satu hari nanti, ya, satu hari nanti. Pemandangan yang lain itu akan terjadi. Yaitu apa saudara? Tahta adalah tempatnya Allah, betul. Ya. Tetapi di situ orang-orang kudus juga akan berdiri. Makanya saya bilang tadi ini saudara ya, di belakang ini saudara. Di belakang ini, ya. Saudara, di belakang ini ada orang-orang kudus yang dikatakan berdiri di hadapan tahta itu untuk menyembah Allah. Saudara tahu nggak mereka nyanyi apa ini di belakang ini? Kemuliaan bagi Allah yang duduk di tahta, kemuliaan bagi Dia selamanya. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15 kalau tidak salah, ya. Mereka menyanyikan pujian itu. Jadi dikatakan mereka duduk di atas tahta itu, apa katanya saudara? Untuk menghakimi dan memerintah sebagai raja. Wah, ini luar biasa saudara. Mereka akan duduk di atas tahta itu untuk menghakimi dan memerintah sebagai raja. Coba baca bersama-sama saudara tulisan yang berikutnya. Apa katanya? Bersama-sama dengan Bersama-sama dengan Kristus. Jadi bayangkan nggak saudara? Allah di dalam kemuliaannya, yaitu di dalam lautan kaca bagaikan kristal yang tak terhampiri katanya, yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Sekarang ada anak domba yang di tengah-tengah tahta itu, yang olehnya manusia, olehnya melalui dia, yaitu dia adalah yang menjadi jalan, sehingga saudara ada orang-orang kudus yang dapat berdiri di hadapan tahta itu menyembah Allah. Dan bukan hanya itu, bukan hanya menjadi menyembah, bukan hanya dikatakan di sini ya saudara ya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Bukan hanya beribadah kepadanya dan bukan hanya menyembah Allah, tetapi dikatakan di sini mereka akan duduk di atas tahta untuk menghakimi dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Ini luar biasa saudara. Ya. Saya minta ada yang baca satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 29 dan 30. Lukas pasal 22 ayat yang ke-29 dan 30. Lukas pasal 22
Lukas pasal Ayat. 20, ayat 29 sampai 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Oke, sekarang saya tanya, kita kita kan duduk bersama dengan dia di tahta. Kita ngapain? Makan. Memerintah bersama-sama. No, itu yang terakhir kan. Ngapain? Makan semeja dengan dia. Oh, siapa? Coba angkat tangannya siapa yang mau? Oh ya, itu. Coba ulangin ayatnya. Lu saudara pasti ngelewatin ayat ini. Ya, ini bukan hanya hal-hal rohani. Coba lihat saudara, baca coba. Itu loh. Saudara ingat nggak Yesus bilang begini? Aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai kamu meminum anggur yang baru bersama aku di dalam kerajaan Bapakku. Ini. Coba baca ulang. Ini dia saudara. Ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan Oke. kamu Udah. Itu dulu. Kita mau makan dan minum dulu. Saudara jangan lewat itu. Ya. Ini kalau hari ini susah makan, susah minum, saudara bisa bilang nanti di kerajaan saja. Siapa yang mau bilang begitu? Ya gitu. Loh, saudara, itu obat rohani. Nggak usah ke apotik. Nggak usah ke apotik. Itu obat rohani, obat mujara. Yesus bilang kau akan makan dan minum bersama aku di dalam kerajaan. Gitu, saudara. Ya, orang yang bisa hidup dari manusia batinia, manusia jasmani itu terbatas. Bapak Ibu keluar ke sana aja hujan sebentar, saudara pulang udah flu. Ya, kan gitu memang. Ya. Tapi saudara bayangkan kalau manusia batinia saudara memiliki kekayaan begini. Wah, firman Tuhan kebenaran ini. Yesus berjanji, kamu akan makan dan minum semeja, bukan beda meja loh. Ya, wah banyak sekali ya, yang saudara udah bisa gambarkan kan. Pertama, duduk di tahta, ya, bersama dengan dia. Terus duduk beda meja tidak? Satu meja. Di meja cuma lihat-lihatan tidak? Tidak, makan dan minum. Sederhana dulu. Loh, saudara harus punya Loh, ini nggak perlu ditafsir. Saudara pikir ini apel yang ada di sini nanti di sana disebut apel kudus. Enggak. Bukan, tetap apel. Kalau dia ada apel Malang, ya apel Malang juga di sana. Mungkin kota Malang nggak ada di sana, saya juga nggak tahu. Tapi sama, saudara. Tapi kinos memiliki kualitas, gitu, saudara, yang baru, gitu. Ya, oke. Bukan apel yang ada di Eden ya. Kan ada orang yang menggambarkannya apel ya. Apalagi apelnya itu. Siapa? Steve Jobs. Bukan, saudara, bukan. Itu duniawi sekali. Bukan. Ya. Mungkin saudara di sini ada yang pengen sekali, mungkin belum punya Apple-nya Steve Jobs. Wah, udahlah saudara, nanti di sana makan dan minum bersama. Ada yang senyum-senyum, mungkin nyambung begitu ya. Pakai Android saja. Sudah cukup ya. Oke, ya. Itu kekayaan-kekayaan seperti itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu akan membuat saudara, inilah yang disebut Paulus bilang, kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan zaman sekarang ini. Itu kita hanya bisa berkata begitu kalau kita benar-benar memiliki pengetahuan kebenaran ini. Yaitu, makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu diberi roh hikmat dan wahyu. Supaya kamu mengenal dia. Karena pengenalan akan dia itu akan membuat kamu berkata, penderitaan sekarang ini itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran yang saudara dan saya harus semakin hari semakin kenakan dalam hidup. Ini harus menjadi senjata di dalam kehidupan saya dan saudara.
Persenjatai saudara dengan pikiran yang demikian. Saya ulang saudara ya. Persenjatai diri saudara dengan pikiran yang demikian. Bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kemuliaan itu. Dan Yesus ada di sana. Dan Yesus berjanji kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan Bapa. Ya, itu kan saudara sangat, saya nih saudara, mudah untuk mencerna itu kan saudara. Nah, dan ayat selanjutnya ya dikatakan bahwa apa? Memerintah gitu. Ya, di dalam kitab Wahyu lebih jelas gitu saudara ya. Wahyu pasal 20 ayat keempat. Wahyu pasal 20 ayatnya yang keempat. Wahyu pasal 20 ayat keempat. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipegal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Ya, selama-lamanya. Itu diulang di Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Bagian B. Wahyu 22 ayat yang kelima. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ya, dan Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin keadaan ini itu yang selalu menguasai manusia batinnya kita. Nah, malam hari ini kita penting sekali nih, ya. Itu kan satu dunia, yaitu dunia yang akan datang, yang jauh di belakang langit biru. Jauh di belakang langit biru. Harus menembus alam baka. Paulus berkata, aku naik ke tingkat 3 surga gitu. Di langit, di belakang langit. Saudara nggak mungkin sendiri ke sana. Saudara tersesat, bukan cuma tersesat, tidak mampu ke sana. Nah, bagaimana caranya untuk ke sana? Anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu, dia yang sama yang lahir di Bethlehem. Yang sempat ada di dunia ini, saudara. Ya. Dialah yang berkata, akulah jalan. Gitu. Ya, akulah jalan untuk sampai ke rumah Bapa. Nah, mari kita belajar mengenai hal itu. Karena itu yang menjadi penting. Bagaimana kita untuk sampai ke rumah Bapa, ya. Nah, saudara perhatikan bahwa seluruh pemandangan ini, saudara ya, seluruh pemandangan ini itu adalah direncanakan oleh Allah. Direncanakan oleh Allah. Allah yang memanggil kamu kepada kemuliaannya. Saya ulang, saudara ya. Allah yang memanggil kamu kepada kemuliaannya. Jadi Allah yang memanggil orang kepada kemuliaannya. Ke tempatnya yang mulia tadi loh tuh, saudara. Ke tempatnya yang tidak terhampiri itu. Ke terang yang tak terhampiri itu. Itu luar biasa. Nah sekarang bagaimana Allah ya? Mari kita, sekali lagi ya, Paulus bilang, aku berdoa supaya ada roh hikmat katanya. Dan wahyu supaya kamu dapat mengenal dia. Supaya kamu dapat mengerti ini, bahwa Allah lah yang memanggil kamu kepada kemuliaannya. Roma, kita mulai dengan 1 Petrus ya, 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi Allah yang memanggil kita kepada kemuliaan yang kekal. Tetapi melalui seseorang yang ada di tengah tahta itu. Ingat ya, seorang yang ada di tahta itu.
Kalau saudara ya, saya ulang lagi ya. Ini ada yang menarik di sini, saudara kalau perhatikan ya. Nih ya, saudara perhatikan. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Katanya apa? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Yang diutus ke seluruh dunia. Ke seluruh bumi. Bahkan pakai istilah fisik, saudara. Ke seluruh bumi. Dia inilah yang kemudian dikatakan Kristus. Ya, Kristus. Jadi Allah yang di dalam kemuliaannya tak terhampiri itu memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya Allah itu. Jadi Allah di dalam kemuliaannya memanggil kita melalui seseorang yang ada di tengah tahta itu. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh dia, oleh Kristus itu, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah itu. Jadi anak domba yang ada di tengah tahta itu, saudara, itulah Kristus. Dan melalui dia, kita memiliki pengharapan untuk menerima kemuliaan itu. Ini yang dikatakan di Roma 8 ayat yang ke-28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Ini tidak bicara mengenai hal yang sementara, hal yang terbatas waktu, saudara, enggak. Ini bicara mengenai hal yang abadi, hal yang kekal. Ini bicara mengenai Allah memanggil kamu kepada kemuliaannya. Saudara kalau lihat ya, ayat selanjutnya berkata, sebab semua orang yang dipilihnya, mereka itu yang dimuliakan. Saya potong langsung, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka itu juga yang akan dimuliakan. Saudara baca sendiri di tengah-tengahnya. Tapi ada yang saya mau saudara perhatikan. Supaya ia, saudara, sorry. Mereka yang dimuliakannya ini bagaimana saudara katanya? Mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa saudara? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Allah yang tak terhampiri, yang tidak dapat dilihat oleh manusia itu. Sekarang Allah yang ini yang memanggil orang untuk sampai kepada kemuliaannya. Tetapi dia memperkenalkan seorang, dia mengutus seseorang, dia mengutus anaknya itu, dan dia katakan, yang kupanggil ini, semua yang kupanggil ini, harus menjadi serupa dengan gambaran anakku, yaitu Kristus, sang anak domba yang ada di tengah tahta itu. Jadi, ini sangat menarik, saudara, ketika kita lagi-lagi ya, mengulang Lukas pasal 22 tadi kan, katanya ini saudara, aku menentukan hak-hak kerajaan. Luar biasa ya. Aku menentukan hak-hak kerajaan. Dan hak-hak kerajaan itu, rupanya, orang kan pikir hak-hak kerajaan itu memerintah, dan kemudian menghakimi dan kemudian memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Rupanya hak-hak kerajaan itu duduk, makan, dan minum semeja bersama dengan Dia. Luar biasa ya. Nah, itu saudara, kalau saudara tidak terlalu tertarik untuk, kan ada orang yang bilang, saya nggak usah jadi memerintah, apalagi menghakimi. Saya nggak biasa menghakimi. Ada orang yang bilang gitu. Dia rendah hati kan? Iya, dia rendah hati. Nggak rendah hati apa dia rendah diri itu, ya? Nggak lah, nggak usah saya menghakimi atau berani. Tapi ini bicara mengenai hak kerajaan untuk makan, minum, semeja bersama dengan Dia, saudara. Itu perlu hak kerajaan, saudara. Ya, itu perlu hak kerajaan. Ya, nah, saya selalu membuat bunga-bunga itu, saudara ya, untuk terus ada di sepanjang pemberitaan ini, supaya saudara terus terasosiasi, terkoneksi ke situ. Saudara terus tidak pernah lepas dari situ, bawa ke sana. Bawa aku ke sana, di belakang langit biru.
pengharapan saya dan saudara itu. Di sini itu sementara. Saudara kalau dapat gaji hari ini, aduh, ada orang yang baru dapat hari ini sudah habis dihitung loh, saudara. Belum dapat hitungannya juga sudah habis. Saudara tahu? Banyak sekali itu. Belum dapat itu duit, secara hitungan sudah habis. Ada yang setuju dengan saya, boleh bagaimana? Ada. Bahkan ibu rumah tangga yang mungkin nanti dapat uang dari suami itu belum dikasih sama suami, itu hitungannya sudah habis. Bahkan ada yang negatif, ada yang kurang, belum dikasih. Bagaimana mungkin belum dikasih sudah kurang? Aduh, saudara. Jadi dunia ini bukan tempat untuk saya dan saudara. Untuk sukacita damaimu di sini nggak bisa, saudara. Makanya Kristus hanya menawarkan satu perkara surgawi. Ini yang kita terus harus beritakan itu. Itu yang terus kita harus saya ulangnya, mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Ini kata-kata ini nggak bisa saudara rubah. Itu 1 Petrus 4 ayat 1 kalau nggak salah. Persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemuliaan yang sesungguhnya ada di sana. Di sana ada sang anak domba, Kristus Yesus. Dia yang berjanji. Dia yang berjanji, kamu akan makan dan minum satu meja bersama aku di dalam kerajaanku. Wah, Bapak Ibu, segelap apa lorong perjalanan hidup saudara? Seberat apa tekanan hidup saudara? Ingat ya, ada dunia yang akan datang. Ya, ada perjamuan yang disediakan untuk saya dan saudara. Di sini itu sebenarnya, saudara, peti itu ukurannya kecil. Ya, ada yang mahal, tapi tidak membawa ke surga. Ya, ada pesta pengantaran ke rumah duka atau ke tempat perhentian terakhir yang ramai sekali, tapi tidak. Saudara mau diantar rame-rame atau mau dijemput rame-rame? Nah, itu pilihan, saudara. Ya, banyak orang, jangan salah, saudara, jangan salah ya. Banyak orang yang diantar dengan 7 ambulans. Apalagi kalau yang, mohon maaf nih saudara, yang meninggal itu, yang ojol-ojol itu, saudara, itu semua teman-teman ikut, saudara. Wah, itu baik berapa banyak, saudara. Tapi betapa naasnya kalau yang jemput itu, waduh, saudara, menyeramkan. Saudara, lebih penting yang jemput atau yang antar? Jemput. Itu penting sekali, saudara, perkara. Cerita Lukas pasal berapa? 16. Itu, waduh. Saudara mau dijemput seperti Lazarus atau mau dijemput seperti orang kaya itu? Saya yakin pengantaran orang kaya itu dulu tidak ada ambulans ya. Mungkin banyak sekali yang ngantar. Mungkin sekampung atau ya sebanyak orang yang di daerah tempat dia tinggal mengantar. Ya. Tetapi saudara tahu cerita penjemputan kan? Orang kaya itu dijemput oleh malaikat maut ke Hades, ke alam maut, saudara. Saudara tahu Lazarus dijemput oleh saudara nggak tahu, jadi saudara pasti nggak punya image. Lazarus dijemput oleh Abraham. Hah? Iya, Bapak Abraham. Dijemput Abraham. Malaikat Tuhan. Lagi. Hah? Malaikat sorga. Oke, dijemput Malaikat Tuhan. malaikat. Oke, Bu Petrolina, Bu Mona ya. Iya, dijemput oleh malaikat Yanti. Tapi gini Yanti, dijemput oleh malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi Abraham tetap ada di sana ya. Kalau Abraham turun ke sini itu bahaya juga ya. Orang jadi bisa teriak-teriak. Ya karena begitu kan. Kan itu kan. Sebenarnya orang kaya itu bilang begini, Bapak Abraham, di bumi masih ada saudara-saudaraku kan gitu. Ya, tapi saudara bisa lihat ya penjemputannya begitu ya. Malaikat yang jemput ya. Jadi perkarakan mengenai penjemputan daripada pengantaran ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Allah memanggil ya kamu kepada kemuliaannya. Ya, dan dia tahu persis caranya, saudara.
di dalam Kristus. Menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus. Supaya anaknya itu yang sulung. Dia yang menjadi pokok aitios. Dia yang menjadi penuntun. Dia yang menjadi teladan. Sehingga saudara dan saya harus mengikuti memang jejaknya. Nah, saudara, kemuliaan Allah ini dinyatakan melalui Kristus. Ya. Jadi Allah memanggil kita kepada kemuliaannya itu dinyatakan melalui dan di dalam Kristus. Ya. 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Allah. Jadi supaya kita memperoleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dia yang memberi saudara terangnya. Terangnya di dalam hati saudara bercahaya. Ini terangnya itu bicara mengenai apa, saudara? Mengenai rohnya. Rohnya sendiri. Ya, itulah terangnya yang ada di dalam hati saya dan saudara. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaannya dia. Gitu. Dan kemuliaannya dia itu dikatakan apa? Nampak pada wajah Kristus. Kita akan terus termotivasi untuk tahu nih bagaimana cerita kemuliaan Allah yang tak terhampiri itu tiba-tiba ada pada atau nampak pada wajah Kristus. Mari ikuti saya. Ibrani 1 ayat 3 katakan begini. Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini lagi-lagi. Jadi Kristus itu dikatakan cahaya kemuliaannya Allah. Dan dia dikatakan apa? Gambar wujud Allah. Wah. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara semakin bisa membuat irama yang menjadi semakin solid bahwa, oh anak Allah, anak domba itu, tahtanya ada di tengah-tengah. Ya, bersama dengan tahta Allah. Allah tak terhampiri di dalam terangnya. Dia hanya terangnya itu memancarkan kemuliaan itu. Tetapi manusia dapat melihat wajahnya Kristus gitu. Ya. Karena wajahnya itu katanya apa? Itulah yang memancarkan kemuliaan Allah. Ya. Kemuliaan Allah itu nampak pada wajah Kristus. Waduh, kan begitu. Oke, kita sekarang tidak dapat menghampiri dia gitu. Tidak dapat melihat dia sang Bapa itu. Tetapi kemuliaan kan dari dia. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Itu maksudnya adalah dari Bapa yang adalah roh. Ya. Tapi tak terhampiri, tak tampak, tak dapat dilihat. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Oh, kemuliaan Allah itu nampak pada wajah Kristus. Dikatakan Kristus itulah yang memancarkan atau dia adalah cahaya kemuliaan Allah itu. Dia adalah gambaran wujudnya Allah itu. Wah, dari situ saudara akan mengikuti. Oke, pasti saudara ingin ikut terus kan bagaimana cerita Kristus selanjutnya. Karena di sanalah ada kunci kan. Kita kan mengurut nih, ya cerita ini nih saudara ya. Dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oh, saudara semakin ya. Jadi Allah itu tak kelihatan. Ya. Tetapi Kristus itu adalah gambarnya Allah. Wah. Apakah Kristus Allah? Ya udah pasti bukan dibilang di sini gambarnya Allah kok, gitu ya saudara ya. Kristus itu adalah gambarnya Allah. Diulang di sini saudara ya, yang sulung. Yang sulung artinya apa ya saudara? Apa artinya yang sulung? Anak Allah. Berarti yang bungsu juga. Yang sulung artinya? Pendahulu, yang mendahului. Yang pertama toh, yang Yang mendahului, yang pertama. Yang kedua kalau disebut yang sulung berarti ada boleh, ada bungsu, boleh. Tapi masa hanya si bungsu? Kalau dibilang ada sulung berarti ada saudara-saudaranya. Saudara takut sekali menjawab kalau saya bertanya ya. Padahal setiap saudara menjawab, saya ada poin. Ah, bagaimana ini ya? Dicatat toh, Bapak Eri? Iya. Rupanya pas saya ngomong begitu terus dia baru mulai catat. Waduh, gawat. Nggak akan ada rekaman. Tenang, ada rekaman ya. Kita kembali ke
firman kebenaran. Nah, saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saudara harus lihat terus-menerus. Karena itulah di rumah Bapa itu seperti itu. Saudara harus punya pengetahuan kebenaran ini. Ya, tetapi anak tunggal Allah, siapa itu? Yesus Kristus. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ya, jadi anak domba yang ada di tengah tahta tadi itu loh, saudara. Saudara kalau baca ayat-ayat ini tidak ada hubungannya dengan, tidak ada kaitan langsung kan sebenarnya dengan cerita di dalam tahta di kitab Wahyu tadi, tapi saudara sekarang bisa membuat keterkaitannya, ya, bahwa anak domba yang ada di tahta itu rupanya di sini berkali-kali dituliskannya sebelumnya, saudara ya. Karena kitab Wahyu itu saudara dituliskannya itu sekitar 60 tahun setelah Yesus naik ke surga, ya. Jauh lebih terbelakang, saudara ya, dengan tulisan-tulisan Injil yang lain, ya. Nah, Wahyu 21 ayat 23 nih, saudara, menarik nih ya. Ini cerita ya, saudara, kalau hubungkan cerita di atas dengan Wahyu 21 ayat 23 yang berkata, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Bayangkan ya, kota itu namanya kota Allah, namanya Yerusalem baru, tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Saudara lihat kalimat berikutnya, dan anak domba itu lampunya. Saudara bisa lihat arus nggak? Itu kata orang NTT begitu. Saudara bisa lihat arus. Kalau kita di Jakarta bilang listrik gitu ya. Saudara bisa lihat listrik? Saudara bisa lihat arus? Tidak kan? Tapi saudara bisa lihat lampu. Bisa lihat lampu. Padahal lampu itu nggak bisa nyala kalau tidak ada arus. Gitu. Ya. Apakah arus dari listrik atau arus dari baterai gitu ya, dari AC atau dari DC kan gitu. Kan kelihatan kan? Saudara sekarang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan anak domba itu adalah lampunya? Apa yang dimaksud dengan anak domba itu adalah lampunya? Coba. Apa yang dimaksud dengan anak domba itu adalah lampunya? Ini ada semua di sini nih. Yang dimaksud dengan anak domba itu adalah lampunya apa? Oh, anak domba itu adalah gambar wujudnya. Gitu? Benar ya, Ko Abi? Anak domba itu adalah gambaran Allah gitu. Cahaya kemuliaan Allah. Adalah cahaya kemuliaan Allah gitu. Ya. Menarik kan? Jadi kita Wahyu itu kemudian membuat secara ringkas anak domba itu lampunya. Kemuliaan Allah itu menerangi kota itu, anak domba itu lampunya. Dan anak domba itu rupanya ada di tengah-tengah tahta itu. Nah, makanya disimpulkan saudara di Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, kepada kita juga Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu, rahasia yang kita bahas nih dari tadi nih saudara. Ya, di antara bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dikatakan bangsa-bangsa lain? Ya. Karena bangsa-bangsa lain itu tidak tahu, Saudara. Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Yaitu apa? Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Jadi Allah yang memanggil, Allah mau memberitahukan, yaitu Allah yang memanggil kepada kemuliaannya. Tetapi kemuliaannya itu dinyatakan oleh Kristus, anak domba yang ada di tengah-tengah itu. Dialah yang berkata tadi di dalam Lukas 20 ya, 22 ayat 29, aku menentukan hak-hak kerajaan kepada kamu. Dan rupanya hak-hak kerajaan itu luar biasa. Makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Saya berdoa supaya kebenaran ini, kabar baik ini, itu dapat memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kau alami hari ini. Dari tekanan hidup,
yang kau alami hari ini. Dari gelapnya lorong kehidupan, pergumulan yang kau lewati hari ini. Sakit kah? Masalah ekonomi kah? Ketidakadilan kah? Apapun itu. Aku berdoa supaya kabar sukacita ini, kabar baik, kebenaran ini, itu jauh lebih kaya dari penderitaan yang kau alami sekarang ini. Ya, karena kemuliaan itu akan jauh lebih besar. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melihat keadaan itu, maka kita bisa melihat gambaran ini, saudara, ya, bahwa anak domba yang di tengah-tengah tahta ini, ya, dialah yang sungguh-sungguh menjadi jalan, ya. Dialah yang menyatakan Allah yang tidak tampak, yang tidak terhampiri itu. Kemuliaan Allah yang menerangi itu di dalam Kristus itu dinyatakan, saudara. Ya, kerajaan, kemuliaan tahta Allah dan tahta anak domba itu rupanya ada di dalam kota Allah itu. Ya, ada di dalam bait suci itu. Ya, dikatakan di sini bahwa kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, inilah, saudara, Injil itu. Inilah Injil. Inilah cahaya Injil itu. Ya. Jadi kemuliaan Kristus itu, saudara, ya, Allah yang memanggil kepada kemuliaannya itu melalui kemuliaannya Kristus itu datang kepada manusia melalui apa? Injil. Injil, melalui kabar baik. Jadi kabar baik itu Injil itu memiliki terang, memiliki cahaya, dan cahaya Injil itu adalah kemuliaannya Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6, saudara, itu nanti kita bisa baca bahwa cahaya dari Injil itu adalah kemuliaan Kristus. Nah, saudara mungkin ingat, apakah Injil itu hanya itu, Injil itu? Bukan, saudara. Bukan. Tetapi bahkan ada Injil kepada Abraham. Ya. Galatia 3 ayat 8 katakan, Allah yang membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Injil apa itu? Di ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji dan kepada keturunannya. Apa janji itu? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Tetapi kepada keturunannya itu yang dimaksudkannya bukan banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, katanya. Apa maksudnya? Kristus. Jadi menarik, ya. Injil itu bicara mengenai Kristus. Bahkan Injil kepada Abraham itu bicara mengenai Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 14 berkata, untuk itulah Ia, yaitu Allah Bapa, telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Jadi di dalam Injil yang menjadi jalan masuk nih, saudara, supaya saudara dan saya bisa masuk, bisa memperoleh yang namanya kemuliaan yang ada di dalam Kristus. Karena kemuliaan Kristus inilah yang menjadi cahaya kemuliaannya Allah. Menarik, kita akan belajar mengenai apa kemuliaan Kristus itu. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4, ya, berkata, saudara lihat, ya. Di sini tadi dikatakan apa? Ini nih, saudara. Ya. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu disembunyikan, saudara, di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa itu dikatakan pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Ya, mereka tidak dapat melihat cahaya Injil. Rahasia itu tentang apa? Kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Jadi, menarik, ya, saudara, ya. Di kota yang mulia itu, kemuliaan Allah itu tidak terhampiri. Kota itu diterangi oleh kemuliaan Allah, tapi tak kelihatan, tidak tampak, manusia tak dapat melihatnya. Tetapi rupanya Allah memanggil orang kepada kemuliaannya itu melalui Kristus.
Dan Allah yang dipanggilnya itu yang dimuliakannya. Dan dia memanggil mereka supaya serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita bicara gambaran yang seperti apa? Saya tanya, saudara. Kalau dibilang kita mau seperti gambaran anaknya yang seperti apa, saudara? Gondrong? Jadi laki-laki? Yang penuh kemuliaan. Yang penuh kemuliaan. Dan yang penuh kemuliaannya ini yang disebut kemuliaannya Kristus. Amin. Nah itu. Jadi kita perlu tuh mengikuti. Wah, luar biasa. Sehingga kita harus tahu nih, apa yang menjadi kedalaman dari kemuliaannya Kristus itu. Ya. Mari ikuti saya, saudara ya. Nah, di dalam Ibrani 2 ayat 10 dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan oleh segala sesuatu dijadikan, yaitu apa? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Saudara sudah mulai melihat di sini. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Melalui apa? Melalui kemuliaan Kristus. Bagaimana kemuliaan Kristus ini dapat dimiliki, saudara, oleh Kristus? Dikatakan di sini, juga Allah ini juga, ya, Allah juga menyempurnakan Yesus. Karena dia menyempurnakan Yesus, dialah yang menjadi yang sulung, ya, yaitu yang memimpin mereka kepada keselamatan. Dan menyempurnakan Yesus ini dengan jalan, dengan penderitaan. Nah, bagaimana caranya? Di dalam Ibrani 5 ayat 7 dan 9, ya. Di dalam hidupnya sebagai manusia, sama seperti saya dan saudara, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Jadi apa yang kau alami, dia mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Amin. Dia mengerti ratap tangis dan keluhan, ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dengan penderitaan, dia menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai apa? Kesempurnaannya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Allah menyempurnakan Yesus? Dengan jalan ini. Setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Makanya dikatakan ia memimpin mereka kepada keselamatan. Ia menjadi pokok keselamatan dengan penderitaan. Taat dari apa yang telah dideritanya. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Disambung saudara di Filipi 2 ayat 9 dan 11. Dikatakan apa? Itulah sebabnya. Ya saudara ya. Saudara ingat di tengah tahta itu ada apa? Di tengah-tengah tahta itu ada apa? Anak domba. Tahta anak domba. Jangan lupa. Ya. Di tengah-tengah tahta itu ada tahta anak domba. Karena Wahyu pasal 3 ayat 21 katakan, barang siapa menang, ya, akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang, dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ngapain? Ngapain, saudara? Hah? Ngapain duduk di atas tahta? Untuk memerintah bersama Kristus. Nomor 3. Yang nomor satunya apa? Makan dan minum. Makan dan minum. Pesta. Ya. Makan dan minum semeja. Itu nomor 1 loh. Ingat ya. Lukas pasal 22. Yang kedua apa, saudara? Menghakimi. Ya. Ingat tadi kata-katanya ya. Wahyu pasal 20 ya. Menghakimi. Yang ketiga baru memerintah sebagai raja. Makanya kerajaan. Bukan memerintah sebagai perdana menteri. Memerintah sebagai presiden. Enggak. Memerintah sebagai raja. Karena itu adalah kerajaan.
Oke? Diulang di Wahyu 22 ayat 5, memerintah sebagai raja. Oke? Itu yang ketiga. Ya. Oke? Di Wahyu pasal 1 ada tambahan menjadi imam-imam gitu, menjadi imam-imam ya di dalam kerajaan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ini Saudara, Saudara mau ditinggikan oleh Allah. Mau? Ini jalannya, ini jejaknya Yesus itu. Ya, di awal kita mulai tadi, aku mau iring Yesus. Ada jejak Kristus. Ya, bagaimana dia disempurnakan, bagaimana dia masuk di dalam penderitaan, bagaimana dia mencapai kesempurnaannya. Itulah sebabnya dikatakan Allah sangat meninggikan dia dan apa katanya? Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah, yang ada di atas bumi dan ada yang ada di bawah bumi. Nggak ada yang sisa, Saudara. Di atas yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya Yesus Kristus adalah penguasa. Saudara, ya. Saudara ingat kalimat terakhirnya menarik. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ketika Allah meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama, sampai semua lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetap untuk apa, Saudara? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Menarik ya? Ya, itu luar biasa kan? Kita bisa melihat Allah yang memanggil orang, gitu ya. Allah Bapa yang memanggil orang, ya. Nah, di bagian terakhir kita akan bahas ini, Saudara ya. Ada tulisan di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang menurut saya menarik karena judulnya adalah pengertian tentang kemuliaan Kristus. Pengertian tentang kemuliaan Kristus, ya. Selama ini kita belum pernah membahas ini. Kita sentuh dari kiri kanan, tapi kita nggak secara spesifik. Kita sekarang kan, Saudara lihat tadi ya, bahwa ada Injil yang sampai kepada Abraham. Rupanya Injil yang sampai kepada Abraham yang diberitakan dulu sebelumnya, sebelum katanya, oleh Allah Bapa sendiri, Yahweh Elohim, kepada Abraham. Dan itu bicara mengenai yang dimaksudkannya adalah Kristus. Kemudian Injil juga sampai kepada apa? Kepada umat-umat perjanjian baru. Ya. Melalui Injil itu. Nah, rupanya Injil ini memiliki cahaya, memiliki kekuatan, dan itu bicara mengenai kemuliaannya Kristus. Berarti ada sesuatu di dalam kabar baik ini. Bukan kabar baik yang sekedar berkata, gembala-gembala yang ada di padang Efrata, bersukacitalah, bersoraklah, hai dunia, gembiralah. Bukan sekedar itu kan. Ini Injil bicara mengenai ada kekuatannya dan ada cahayanya. Dan rupanya bicara mengenai kemuliaannya Kristus. Bukan hanya mengenai di Bethlehem, kelahirannya itu. Tetapi rupanya yang paling penting di dalamnya, cahaya dari Injil ini, itu adalah kemuliaan Kristus. Yang rupanya, Saudara, yang rupanya itu adalah satu perjalanan yang disebut jejaknya Kristus. Dan itu bicara mengenai apa? Jalan penderitaannya. Nah, mari kita coba bahas ya. Rupanya ini pengertian kemuliaan Kristus ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, Saudara lihat ya, tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, ya, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Coba Saudara lihat ini. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi kelihatan sekali, Saudara ya. Jadi Allahnya Tuhan Yesus itu namanya Bapa, Saudara ya. Supaya ia memberikan kepadamu, apa Saudara? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia yang benar itu. Jadi kita nggak mau, dia ingin memberikan kepada kita, supaya Allah ini memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia yang benar itu.
Dia yang merupakan kemuliaan itu sendiri. Tapi rupanya dia yang adalah kemuliaan itu menyatakannya melalui Kristus. Sehingga dia berkata, dan supaya ia, ini yang kita bahas kemarin, yaitu Allah Bapa menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terpanggil dalam panggilannya. Tadi di Roma 8 ya, sudah jelas ya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Yaitu apa? Yang dipanggilnya itu yang akan dimuliakan. Caranya apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya yang sulung. Di sini diulang. Supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam panggilannya. Apa itu? Betapa kaya kemuliaan itu. Ya, betapa kaya kemuliaan itu. Ya. Dan kedua dikatakan apa? Betapa hebat kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi kita harus tahu, memang ada kemuliaan yang ditentukan nanti, tapi ingat, itu dikerjakan oleh Kristus. Itu dikerjakan oleh Bapa di dalam Kristus. Betapa hebat kuasa yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan apa katanya? Sejajar dengan tadi ya, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kembali kita ke pertanyaan saya di awal tadi kan, di mana Kristus hari ini? Kemana kita tuju perjalanan ini, di mana kita katakan aku mau iring Yesus, kemana? Bapak bilang dia mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga. Amin. Ini saudara ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Demikianlah kemuliaan Kristus itu, saudara. Bagaimana Bapa mendudukkan dia di sebelah kanannya, dan mengangkat dia tinggi. Nah, teman-teman, hal itu rupanya, itu yang kita kemudian syukuri di dalam hidup ini. Karena dikatakan, dan dia telah diberikannya, dia, Kristus, telah diberikan Allah kepada jemaat. Dan dia telah diberikan Allah kepada jemaat. Dan Kristus telah diberikan Allah kepada jemaat. Sebagai apa? Sebagai kepala dari segala yang ada. Dia yang sulung. Jemaat yang adalah tubuhnya. Terus lihat saudara kata berikutnya. Yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan Kristus. Makanya saudara ya, Roma 8 ayat 1 katakan, yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Yang ada di dalam Kristus dibenarkan oleh Allah. Yang ada dalam Kristus tidak akan binasa. Saya ulang saudara ya. Yang ada di dalam Kristus ya, ada kepenuhan kealahan. Kepenuhan oleh Kristus itu. Jadi kita kepenuhan Kristus. Yang ada di dalam Kristus, Roma 8 ayat 1 katakan, tidak ada penghukuman. Yang ada di dalam Kristus dibenarkan oleh Allah, oleh pendamaian darah Kristus. Yang ada di dalam Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. beroleh hidup yang kekal dan memandang kemenangan. aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ya kan? Nah, saudara pasti ingat ayat-ayat itu. Ya, mana? Coba. Jadi hal-hal itu menjadi sangat penting, saudara ya. Segala yang kita pegang ini itu bicara mengenai hal-hal yang luar biasa. Ya, inilah pengetahuan kebenaran itu ya. Kita akan lanjutkan nanti, tapi saudara sudah sampai di situ ya. Jadi ada kemuliaannya Kristus yang menjadi apa? Yang menjadi fokus kita, yang menjadi jejak yang harus kita ikuti. Kristus masuk ke dalam kemuliaan itu.
Rupanya jalannya dari Injil. Dia itu ada cahaya Injil itu. Nah, Injil itu bicara mengenai apa? Oh, Injil itu bicara mengenai jejaknya Kristus. Injil itu bicara mengenai bagaimana Kristus itu sampai kepada kemuliaannya. Sehingga apa? Sehingga ia ditinggikan Allah. Ya, dia ditinggikan Allah. Sehingga dia dimuliakan oleh Allah. Dan didudukkan di sebelah kanannya. Di surga. Amin. Ya. Kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap firman kebenaran yang boleh kami nikmati, roti hidup. Kami percaya barang siapa yang makan roti itu tidak akan lapar lagi. Kami percaya bahwa segala sesuatu kebenaran ini akan bekerja untuk memerdekakan hidup kami. Yaitu merdeka sebagai anak-anak Allah. Merdeka untuk menerima janji-janji Allah. Yaitu roh Allah yang telah dimeteraikan di dalam hidup kami. Dan bukan hanya itu, tetapi Roh Kudus yang menjadi jaminan sampai kami memperoleh apa yang telah disediakan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebenaran. Biarlah Engkau meteraikan setiap firman ini. Engkau memperkaya supaya dia berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Sehingga kemuliaan yang dapat lahir dari setiap kebenaran itu sungguh-sungguh jauh lebih besar, bahkan mengatasi segala-galanya. Apapun keadaan hamba-hambamu yang ada di dalam Zoom Fellowship ini, hamba berdoa, nyatakan belas kasih kemurahanmu, jamahan kasihmu, yang sakit sekarang ini, Tuhan lawat, sembuhkan mereka. Yang ada di dalam pergumulan, Tuhan buka tingkap-tingkap lagi. Buka tabir, buka setiap benteng-benteng, hancurkan dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat jalan keluar. Beri mereka kekuatan, lengkapi, teguhkan mereka, supaya mereka dapat menyandarkan seluruh pengharapannya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat, sahabat kami yang setia. Kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita, bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.